Beberapa waktu lalu saya posting tentang kurikulum Merdeka yang ini. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka tuh kataku kayak bis. Kurikulum tuh bisnya. Kemudian bis nih bisa jalan kalau ada sopir. Nah, sopir nih orang yang bisa bawa mobil. Nah, sopir nih lah guru di kurikulum Merdeka. Kemudian muncul beberapa tanggapan di kolom komentar. Melihat tanggapan tersebut, saya selanjutnya mengaitkan hal ini dengan pendapat dari salah satu penulis dan kritikus pendidikan dunia, yaitu Paulo Freire. Dalam dunia pendidikan, kita seringkali berbicara tentang kebijakan, kurikulum, dan berbagai inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun sebagus apapun kebijakan yang dibuat atau kurikulum yang dirancang, semuanya akan sia-sia jika yang mendeliver di kelas tidak memahami dan menguasai konsep-konsep tersebut. Saya highlight tentang yang mendeliver. Tentu kita semua tahu siapa yang mendeliver kebijakan ini di dalam kelas, tentu guru. Disinilah pentingnya peran guru. Guru adalah kunci dalam menerjemahkan kebijakan dan kurikulum menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, pendidikan seharusnya menjadi proses pembebasan, bukan sekedar transfer informasi. Namun untuk mencapai itu, guru harus benar-benar memahami esensi dari apa yang mereka ajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Paulo Freire menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada kompleksitas dan kecanggihan kurikulum yang dirancang, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Nah, dalam Pedagogy of the Oppressed, Freire menggarisbawahi pentingnya proses pedagogis yang inklusif dan partisipatif. Jika kebijakan dan kurikulum yang dirancang tidak mampu diadaptasi dan diterjemahkan dengan baik oleh para pendidik, maka dampaknya tentu akan minimal. Freire percaya bahwa pendidikan yang benar-benar membebaskan adalah pendidikan yang melibatkan dialog terbuka, refleksi kritis, dan penerapan yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka di Indonesia, hal ini berarti bahwa meskipun kurikulum tersebut dirancang untuk memberi lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah, keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana kurikulum ini diterapkan di lapangan. Guru perlu mendapatkan dukungan, pelatihan, dan sumber daya yang memadai untuk dapat melaksanakan kurikulum tersebut dengan efektif dan memenuhi kebutuhan siswa secara nyata. Saya highlight pada bagian pelatihan karena banyak komentar tentang ini. Guru tidak fokus mengajar dan lain-lain. Nah, saya akan coba berbagi strategi mengatur waktu agar pelatihan tidak mengganggu jam mengajar. Pertama-tama, pahami dulu bahwa platform Merdeka Mengajar atau PMM bersifat fleksibel dan tidak mengharuskan modul atau pelatihan harus selesai dalam satu kali login atau satu hari. Nah, yang pertama strateginya perencanaan dan prioritas. Jadi buat jadwal rutin yang mencakup waktu khusus untuk mengakses dan mengikuti pelatihan di PMM. Misalnya, alokasi waktu 1 jam setiap minggu untuk pelatihan mandiri. Saya kasih contoh seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Dinas pernah menghimbau untuk setiap satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, SLB itu dapat melakukan login di PMM dan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan pendidik itu setiap hari Kamis. Nah, ini adalah salah satu strategi bagaimana menjadikan
PMM sebagai salah satu perencanaan yang dirutinkan, dijadwalkan secara rutin. Kemudian tentu sebagai guru, prioritas tugas utama adalah mengajar. Kemudian yang kedua, fleksibilitas pelatihan. Nah, pilih modul pelatihan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan sesuai dengan jadwal yang ada. Tidak perlu memaksakan diri untuk menyelesaikan modul dalam 1 hari, karena pada hakikatnya PMM ini fleksibel, tidak harus selesai satu modul dalam 1 hari. Yang ketiga, dukungan dari sekolah. Sekolah dapat menyusun atau membuat program waktu khusus untuk pelatihan. Misalnya sekolah dapat menyediakan waktu untuk mengikuti pelatihan seperti program in-house training yang dilakukan oleh sekolah, bisa difokuskan kepada bagaimana pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di dalam in-house training yang diadakan oleh sekolah. Sekian tentang pembahasan hari ini, bagaimana mengaitkan antara kurikulum Merdeka, tanggapan-tanggapan publik, serta kaitannya dengan buku yang ditulis oleh Paulo Freire. Terima kasih.